Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sandi Safarudin Nurdiansyah dengan NIM 235520111464 dari kelas 223 KB Prodi Teknik Informatika. Saya akan mempresentasikan hasil wawancara saya bersama beberapa narasumber dari mahasiswa S1 dan masyarakat berpendidikan S2 dalam tugas literasi digital dengan dosen pengampu Pak Jack Febrian Rusdi. Saya melakukan proses wawancara ini melalui daring atau online via video call WhatsApp dengan beberapa pertanyaan. Yang pertama itu seperti bagaimana peran penting buku dalam membantu proses perkuliahan dan dalam membantu mengembangkan pemahaman dan pemikiran kritis di dalam studi. Sebagian besar mereka mengatakan bahwa buku ini sangat memainkan perannya yang sangat penting, yang mana buku ini adalah sumber pengetahuan yang kaya yang dapat memberikan penjelasan mendalam tentang berbagai konsep dan teori. Mereka juga mengatakan bahwa buku ini sangat membantu dalam membangun pemahaman dan pemikiran yang kritis, karena mereka memaksa kita untuk berpikir dan merenungkan apa yang kita baca daripada hanya menerima informasi secara pasif. Jadi sebagian besar mereka mengatakan bahwa buku sangat penting dan sangat berpengaruh dalam membantu proses pembelajaran di perkuliahan. Nah, kemudian selanjutnya saya bertanya, apakah ada buku yang membuat mereka terkesan dan hal apa yang menjadikan mereka itu sehingga terkesan terhadap buku tersebut. Nah, setelah saya analisis bahwa mereka itu rata-rata menjawab mereka akan terkesan kepada buku yang memang sangat membantu dan memudahkan mereka dalam proses pembelajarannya. Misalkan contoh ketika saya mewawancarai mahasiswa dari bidang olahraga, itu dia sangat terkesan dengan buku-buku yang mempelajari materi-materi terkait dengan keolahragaan, yang mana mahasiswa tersebut dapat mempelajari materinya serta membagikan lagi kepada kepada siswa-siswa di sekolah yang dia ajarkan. Kemudian ada juga mahasiswa dari ilmu komunikasi, dia sangat terkesan dengan buku-buku yang membahas bagaimana caranya berkomunikasi dengan baik di era digital seperti sekarang dan bagaimana caranya bersosialisasi di lingkungan masyarakat. Nah, jadi dapat disimpulkan bahwa mereka ini sangat terkesan dan tertarik dengan buku-buku yang sangat memudahkan mereka dalam proses pembelajaran selama di perkuliahan. Kemudian yang terakhir saya bertanya, di era zaman sekarang ini di mana sumber-sumber juga sudah ada dari mana saja, baik itu online ataupun dari buku cetak, saya bertanya kepada mereka, apakah ada perbandingan signifikan dari media cetak atau buku cetak dengan sumber-sumber yang ada di online atau digital. Dan mereka ini lebih banyak menggunakan sumber-sumber dari buku cetak atau sumber online atau digital. Nah, saya menanyakan itu dan rata-rata menjawab bahwa buku itu adalah sumber utama, yang mana mereka memilih buku untuk sumber utama yaitu karena buku penulisannya itu lebih terstruktur, sistematis, dan pemahamannya atau penjelasannya itu lebih dalam. Kemudian ada juga yang berpendapat bahwa mereka sangat suka menggunakan sumber online atau digital karena kemudahannya untuk diakses, kemudian beritanya yang selalu up to date, dan seringkali ditambahkan dengan fitur-fitur seperti gambar, video, audio, dan lain sebagainya, sehingga membuat mereka lebih paham dan lebih gampang dicerna. Nah, menurut analisis saya dari hasil wawancara tersebut dapat saya simpulkan bahwa memang buku ini tetap menjadi pilihan utama untuk mencari sumber-sumber yang akurat. Tetapi terlepas dari itu, sumber online atau digital juga banyak digunakan oleh mahasiswa-mahasiswa sekarang terutama. Karena kemudahan aksesnya, lalu bisa diakses di mana saja, dimanapun dan kapanpun dengan modal internet, mereka sudah bisa mengakses sumber-sumber dari online atau digital. Nah, menurut saya pribadi buku ini tetap menjadi fondasi yang kuat dalam pendidikan
yang mana buku ini menyediakan kedalaman pengetahuan dan perspektif yang sering tidak dapat kita temui di sumber-sumber digital. Namun, kita juga harus memanfaatkan sumber-sumber online atau digital, memanfaatkan teknologi-teknologi untuk memperluas cakupan dan aksesibilitas materi. Nah, maka dari itu, setelah saya wawancara, mereka juga ada yang berpendapat bahwa lebih bagusnya itu menggabungkan antara sumber buku cetak dan sumber online atau digital sesuai dengan preferensinya masing-masing, sesuai dengan kebutuhannya masing-masing, sehingga banyak sumber yang kita temui, maka akan banyak juga referensi kita dan memastikan kebenaran, ketepatan dari sumber-sumber yang kita baca. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan terkait hasil wawancara ini. Mohon maaf apabila banyak salah dan kekurangan. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata dari saya pribadi. Sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.